Ya, saya bersyukur mendapat kesempatan untuk menceritakan ya, dan menyampaikan dari sudut pandang saya apa yang terjadi di 2015 dan 2016 dan apa pertimbangan-pertimbangan ya, yang akhirnya terwujud melalui kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang dirumuskan dan dilaksanakan di tahun-tahun tersebut. Tadi sudah menguraikan misalnya suasana di tahun 2015, tahun 2016. Ya, mungkin kita sudah lupa karena sudah 9-10 tahun yang lalu, tapi sebagai contoh, awal-awal permulaan pemerintahan Pak Presiden Jokowi tidak terlalu lancar ya, banyak masalah, ya. Bahkan ada yang akhirnya berujung pada perang terbuka antara polisi RI dengan KPK misalnya, ya kan, dengan konsekuensi politiknya juga, ya kan, terus juga kurs rupiah satu melemah drastis ya. Jadi memang kondisi yang cukup menantang dan di suasana seperti itu, ya, Presiden memutuskan untuk melakukan reshuffle kabinet, ya, di mana saya ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan dan menggantikan Menteri pendahulu ya, Bapak Rahman Kobel. Ya, dan salah satu tantangan yang kita hadapi saat itu adalah gejolak harga-harga pangan. Ya, bukan hanya gula, tapi juga beras, daging sapi, jagung, dan jagung itu pakan ternak untuk industri ayam. Jadi harga ayam, harga telur juga sempat mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan harga bawang merah dan sebagainya ya. Jadi tadi kita sudah mulai menguraikan konteksnya ya, konteks makroekonomi, konteks suasana kebijakan yang berlaku saat itu ya. Kemudian tadi setengah iseng kami bawa contoh ya, gula mentah, gula rafinasi, dan gula putih ya. Karena apa? Saya agak bete. Beberapa sidang yang lalu ada penuntut yang bilang bahwa kan bahaya sekali kalau sampai gula rafinasi itu dikonsumsi oleh masyarakat ya. Yang banyak orang tidak ketahui ya, gula rafinasi itu lebih bersih ya, lebih murni daripada yang kita kenal sebagai gula putih ya, gula konsumsi. Jadi tadi kita akan bawa sampelnya, kita perlihatkan kepada hakim, ya, kepada jaksa. Ya, kemudian saya ambil 1 sendok gula rafinasi dan saya mengkonsumsinya sendiri, ya kan. Jadi mari kita lihat bersama, kita pantau apakah pada akhir hari ini atau pada akhir minggu ini saya mengalami gangguan kesehatan akibat mengkonsumsi gula rafinasi yang oleh seorang penuntut di beberapa sidang yang lalu sempat dibilang bahaya sekali kalau sampai dikonsumsi oleh masyarakat ya. Jadi sekaligus mengkoreksi mispersepsi atau apa ya, ketidakakuratan pernyataan-pernyataan dalam persidangan. Ada pertanyaan atau ya. Penegasan soal Anda kan sempat bilang Pak Presiden Jokowi juga mengusulkan atau menginstruksikan atau memerintahkan menjaga menstabilkan stok pangan, dalam hal ini juga stok gula nasional. Bisa Anda jelaskan penafsiran Anda sehingga Anda melakukan impor pada tahun 2015 itu? Ya. Jadi memang sebelum saya ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan, ya, boleh dibilang impor bahan pangan itu sangat minim. Ya, mulai dari awal-awal pemerintahan Presiden Jokowi sampai saya menjabat itu impor pangan sangat minim, dengan konsekuensi bahwa stok semua bahan pangan menipis, ya, yang kemudian ya sesuai hukum pasar berujung pada harga-harga bahan pangan semuanya naik drastis. Ya. Ya, dalam jangka pendek satu-satunya cara untuk mengatasi menipisnya stok bahan pangan adalah dengan mengimpor. Ya.
Jadi tadi juga sempat kami jelaskan ya, kalau sekedar mencoba membeli dari produsen dalam negeri itu efeknya kantong kiri kantong kanan. Ya, itu hanya memindahkan stok dari satu tempat dalam negeri ke tempat dalam negeri yang lain. Ya, tapi tidak menambah kepada stok nasional. Ya, bayangin kalau saya mau nambah jumlah uang di kantong ibu atau bapak, ya kan? Terus cuma pindahin 1.000 perak dari kantong kiri ke kantong kanan, apakah uang ibu atau bapak nambah? Nah kan, saya harus memberi gitu ya, harus dari sumber ketiga, dari luar harus ada stok masuk untuk stok nasional bertambah, gitu ya. Jadi itu sesederhana itu sebetulnya. Ya, kalau memang stok menipis dan seluruh produksi dalam negeri sudah terserap sehingga tidak ada sisa, ya udah kita impor. Ya, tapi kan yang harus kita jaga adalah kita pastikan semua produksi dalam negeri sudah terserap. Ya, dan itu yang dibenarkan oleh saksi beberapa sidang yang lalu, yaitu Ketua Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia, yang mengatakan ya di 2016 seluruh tebu petani terserap